Shalom. Hai, bertemu lagi bersama saya di Karis Podcast. Hari ini saya kedatangan teman-teman dari mana ya? Nanti kita kenalan satu persatu dan mereka akan memperkenalkan mereka dari mana. Oke, saya langsung saja kepada teman-teman saya sudah hadir di sini. Ada mas-mas yang ganteng-ganteng dan wanita yang cantik-cantik. Mari perkenalkan diri untuk teman-teman kita semua. Yeay! Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Denny. Suatu kehormatan bagi kita untuk bisa hadir di sini. Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Evot. Saya adalah ketua dari sektor pemuda dari gereja Charis of Christ Community Church, dan lembaga pemuda atau komunitas pemuda yang saya pimpin itu bernama Charis Generation atau biasa disingkat Charger. Wait a minute. Nah, nama saya Evot. Saya adalah ketua dari Charger tersebut. Oke. Umur saya 18 tahun, saya lahir di Makassar tanggal 20 Juli 2002. Untuk saat ini saya masih menjalani pendidikan di tingkat SMA di sekolah di Latimojong. Salam kenal untuk kalian semua. Hai Mas Evo. Ya, berikut. Oke, perkenalkan nama saya Mona Lisa, biasa dipanggil Mona. Saya merupakan wakil ketua dari Charger dan saat ini saya sedang menjalani studi saya di Bosowa University semester 5. Salam kenal. Hai Mona. Ya, nama saya Wisya Gamas. Bisa dipanggil Wisya, kalau mau lebih akrab panggil Mas Ica. Saya di Charger ini sebagai orang biasa saja. Sebagai tim Bore, kadang sebagai ATM berjalan juga. Tim perusuh ya. Tim Rusuh, benar. Saya lahir di Makassar 17 Agustus 2000. Merdeka. 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 Jadi pada saat saya lahir, itu seluruh Indonesia. Tontonan. Ya, saya kira itu saja sih. Ya, yang paling terakhir. Perkenalkan, saya Hesti, saya mahasiswa di salah satu universitas di Makassar, tepatnya Universitas Hasanuddin. Di Charis Generation, saya sebagai bendahara. Terima kasih. Tukang hitung uang. Ya. Terima kasih buat perkenalannya teman-teman. Nah, tadi sudah perkenalan nama tentang di mana kalian sekolah. Nah, yang saya ingin pertanyakan sekarang adalah, jujur saja bahwa saya baru mendengar yang namanya Charis atau Charis atau Gereja Charis. Nah, saya ingin teman-teman memperkenalkan apa itu Gereja Charis dan bagaimana visi misi dan apa kira-kira yang teman-teman harapkan sebagai generasi muda yang ada di gereja ini. Silakan. Ya, Charis of Christ Community Church itu lahir di kota Kendari, ya, Sulawesi Tenggara. Oh, justru di Kendari. Iya, lahir pertamanya di Kendari. Ada ibunya? Ada bapaknya? Ada dong. Oh iya. Seperti bayi dong. Ya, pada tanggal, kalau nggak salah ya, tanggal 25 Januari tahun 2019. Dan didirikan oleh senior pastor kita, Pastor Johansia dan Pastor Tri Agung Prasetyo yang sekarang berdomisili di Kendari. Ya. Kemudian dari Kendari itu kami diizinkan Tuhan untuk bisa berkembang ada di Makassar pada tanggal 20 November kemarin. Terus di bagian Makassar, di kota Makassar juga di satelit Panaikang pada tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, dari Charis ini, dari nama saja Charis of Christ, berarti itu anugerah dari Tuhan. Jadi kami terbentuk itu bukan atas kemauan dari kami. Kemauan mungkin bisa dibilang kayak Kemauan pribadi. pribadi, ya benar. Tapi ini betul-betul pewahyuan langsung dari Tuhan, dari untuk senior pastor kami untuk membuka Charis of Christ Community Church. Oke. Nah, saya mendengar tadi bahwa permulaannya itu dari Kendari dan saya sudah mendengar bahwa ada satelit Panaikang dan juga sudah ada di Geraha Kimah. Ini tentunya sebuah pencapaian atau sebuah anugerah Tuhan yang bisa mempercayakan kepada gereja Charis begitu cepat untuk berkembang. Nah, saya percaya bahwa berkembangnya itu bukan karena usaha manusia, tapi itu pasti ada jalan Tuhan.
Dan saya juga tahu bahwa pasti ada visi dan misi yang mendukung pelayanan ini sehingga gereja ini bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, boleh mungkin teman-teman menjelaskan visi dan misi gereja? Ya, untuk visi dari Gereja Karis itu adalah menjadi gereja yang percaya akan anugerah kebenaran dan memberitakan Injil anugerah. Oke. Dan visi ini bisa dilihat ada kata anugerah yang diucapkan 2 kali, yaitu percaya akan anugerah kebenaran dan juga memberitakan Injil anugerah. Nah, Gereja Karis adalah gereja yang sudah berdiri karena anugerah dari Tuhan. Dan karena kita sudah mendapat anugerah, sudah menjadi tugas kita juga untuk menyalurkan anugerah dari Tuhan itu. Karena kita sudah diizinkan Tuhan untuk berdiri, maka kita juga harus menjadi perantara bagi orang yang masih belum mengenal Tuhan, gitu ya, belum mengenal anugerah. Oke, kalau misinya sendiri? Dan ya, untuk misinya sendiri, Gereja Karis itu ingin membawa jiwa-jiwa kepada Yesus sebagai anugerah keselamatan. Sebagai anugerah keselamatan. Iya, Nah, saya sangat terkesan dan kagum atau terkesima dengan visi dan misi bahwa memperkenalkan, memberitakan atau menginjil atau mengajarkan Injil anugerah. Nah, saya tahu bahwa Injil anugerah itu adalah Injil yang menceritakan konsentrasi kepada Juru Selamat kita, itu Yesus Kristus, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah Jesus in the center ya, atau Jesus at the center kalau tidak salah. Nah, itu saya juga sangat terkagum dengan itu. Lalu tentunya dalam hal ini saya meyakini bahwa saya secara pribadi mendukung teman-teman semua bahwa mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan Injil anugerah itu sendiri, karena Injil anugerah itu kadang-kadang banyak gereja sekarang yang hanya memindahkan jemaat dari gereja lain kepada gereja lain. Nah, kalau saya lihat visi dan misi Gereja Karis ini bahwa memberitakan Injil, kita terus dukung dan kita terus doakan bahwa memang Gereja Karis akan memenangkan jiwa-jiwa khususnya, dan paling tujuan utama adalah kepada orang-orang yang belum mengenal Injil anugerah Tuhan. Wow, itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi tentang visi, misi, dan nama Gereja Karis. Sekarang saya ingin lebih bertanya lagi, lebih dalam kepada tema kita hari ini tentang charger, ya. Nah, sebelum kita ke charger, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Tentunya dalam membentuk sebuah komunitas anak muda itu pasti ada sabab-musababnya, sehingga teman-teman membuat komunitas untuk menolong anak-anak muda. Nah, apa kira-kira permasalahannya menurut teman-teman dengan kerohanian anak-anak muda yang ada sekarang ini? Siapa yang ingin Mungkin saya, Kak. Jadi khususnya untuk di masa pandemi ini ya. Ya, di masa pandemi ini banyak orang-orang, termasuk anak muda itu sendiri, yang mulai kehilangan arah tujuan hidup mereka. Maksudnya di sini, di mana mereka mulai kehilangan prioritas hidup mereka, yaitu Tuhan. Prioritas hidup yaitu Tuhan. Iya, betul sekali. Hal ini dipengaruhi oleh di mana kita harus tetap diam di rumah, dan itu cukup mempengaruhi kejiwaan seseorang. Di mana ketika mereka bangun tidur, bukan Tuhan lagi yang dicari, tapi HP. Sepertinya pengalaman pribadi nih ya. Ya, betul sekali. Pengalaman pribadi karena saya termasuk orang muda. Dan juga termasuk mempengaruhi ibadah online. Ibadah online. Contohnya seperti apa itu? Begini, kita offline saja, kita beribadah offline saja, masih banyak orang-orang termasuk anak muda yang masih acuh tak acuh dengan Tuhan. Bagaimana dengan apalagi dengan online? Iya. Oke. Ya, itu juga menurut saya sebuah masalah yang besar ya. Yang teman-teman yang lain mungkin ada? Ya, mungkin saya yang kedua ya. Di masa pandemi seperti ini, khususnya yang seperti kita dengar banyak di berita itu soal virus COVID-19, berhubungan dan sangat berkaitan dengan yang dibilang oleh Mona tadi. Otomatis ada ketakutan tersendiri bagi setiap anak muda untuk keluar, apalagi di Indonesia ini selalu menerapkan, apalagi awal-awal pandemi kemarin itu kita sempat menutup gereja selama mungkin beberapa bulan, ibadah online, terus pembatasan sosial berskala besar di mana-mana, mungkin selama 2 minggu kah, atau mungkin ada yang 1 bulan. Itu termasuk masalah juga. Kenapa? Karena membuat kita berada di zona nyaman. Zona nyaman, kenapa saya bilang zona nyaman?
Zona nyaman itu kita fasilitasi oleh teknologi, sehingga kita mau contoh kita pesan makanan takut keluar penyebaran virus, Tinggal pencet tinggal online. pencet online. Kita mau bahkan pengalaman pribadi saya, kalau saya mau pinjam buku di kampus Iya. bisa online, bisa diantarkan via Grab. Jadi untuk gereja juga ya bisa online juga berdasarkan mungkin media sosial seperti live streaming seperti itu. Jadi pada saat mungkin ada masanya seperti sekarang ini kita dikasih kelonggaran untuk bisa beribadah secara tatap muka bukan tatap maya. Itu seperti dalam mindset mereka, ngapain sih saya ke gereja? Ngapain sih saya ikut ibadah offline? Padahal kita masih bisa ibadah online. Penyebaran virus juga kita masih belum tahu. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira memang cukup membingungkan. Iya. Sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas umum, kebutuhan-kebutuhan umum itu baik kalau misalnya kita tinggal pesan dan sebagainya. Cuman kalau menurut Mas Ica, kalau ibadah online itu cukup mempengaruhi juga dengan keimanan ya, kira-kira Iya. seperti itu. Iya, itu juga masalah. Yang teman-teman yang lain mungkin ada masalah yang disembunyikan di hati. Ya mungkin saya mau juga Pengalaman menanggapi. Mas Evo ya. Pengalaman, berbicara soal pengalaman, ya ada beberapa pengalaman saya yang dimana saya jadikan alasan untuk tidak ke gereja. Contohnya Contohnya, di hari Minggu kan semua orang itu ada yang ke gereja, ada yang pergi jalan-jalan, ada juga yang tinggal di rumah. Nah, di setiap minggu itu saya pernah diajak pergi jalan-jalan. Nah, tetapi di hari yang sama, ya seperti yang kita tahu kita ke gereja. harusnya ke gereja. Harusnya ke gereja. Nah, itu saya yang ya dalam kategori anak muda pasti lebih ingin memilih untuk menjelajahi atau memilih untuk mengeksplorasi dunia anak muda. Dan itulah yang membuat saya memilih untuk pergi jalan-jalan dibandingkan pergi ke gereja. Ada juga masalah lain itu seperti mungkin apalagi melihat masa-masa sekarang yang pandemi, orang lebih tidak mau ke gereja atau tidak mau meluangkan waktunya untuk masuk ke live streaming gereja untuk beribadah, walaupun hanya singkat. Mereka tidak mau, mereka lebih memilih untuk bisa scrolling Instagram dan lain-lain, media sosial, chatting dan teleponan. Nah, ini juga yang menjadi masalah bagi anak muda sekarang, di mana mereka lebih memilih kesenangan di dunia daripada kebahagiaan di surga. Ya, kalau menurut saya cuma mau mengambil kesimpulan dari teman-teman semua bahwa memang di masa pandemi ini lebih ke pertumbuhan rohani anak muda, yang seperti Evot Mona bilang, bagaimana di masa pandemi ini prioritas utama kita itu lebih cenderung ke sini, hal-hal yang kita senangi, seperti mungkin lebih banyak waktu di nonton drama Korea, mungkin apa lagi, nonton drama Korea, jalan-jalan, ya benar, sehingga hal-hal semua itu yang mengakibatkan turunnya Berkurangnya animo untuk beribadah ya. rohani, ya, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani ya, pasti berpengaruh. Iya. Memang menurut saya begitu sih. Hampir semua kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman kita yang lain juga di gereja-gereja lain hampir sama dengan teman-teman ungkapkan tadi. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan kendala dan masalah, saya rasa inilah yang menjadi alasan teman-teman Charger membentuk sebuah komunitas anak muda, layanan anak muda yang tujuannya akan menjangkau anak-anak muda dengan Injil Anugerah. Nah, kalau begitu, menurut teman-teman semua yang ada di sini, apa kelebihan Charger sehingga teman-teman berani menawarkan diri atau memberikan layanan atau membuka pelayanan untuk anak-anak muda dengan masalah-masalah dan kondisi-kondisi yang teman-teman tadi sudah ceritakan? Ya, sedikit cerita, saya dulu pernah diajarkan di sekolah saya bahwa setiap kita ingin bertanya sesuatu kepada guru, entah itu tentang satu masalah atau satu kesalahan yang kita bikin,
Nah, di situ guru saya selalu bilang kalau kamu datang ke saya jangan cuma bawa masalah, tapi bawa juga solusinya. Nah, dari sinilah kita mulai melihat bahwa oh ada masalah di kalangan anak muda, apa yang harus kita perbuat. Nah, kita datang bukan hanya sebagai anak muda, bukan hanya sebagai anak muda yang berkumpul untuk beribadah, tetapi kita juga berkumpul untuk mencari solusi untuk masalah tersebut. Dan solusi tersebut terdapat dalam nama charger itu sendiri. Charger itu memiliki 7 huruf yang bisa dipercaya bahwa 7 itu adalah angka keberuntungan. Nah, dalam setiap huruf dalam kata charger itu memiliki singkatannya masing-masing. Dan itulah yang menjadi patokan kita untuk mengatasi dan memperbaiki masalah tentang anak muda sekarang. Nah, ini menarik nih. Ada 7 huruf. Ya. Ya, ada 7 huruf. Nah, mungkin bisa jelaskan apa itu supaya membuat hati saya yang penasaran ini bisa juga nanti bisa bergabung di charger kalau memang saya sepakat dan sehati dengan charger. Apa itu 7 huruf itu? 7 huruf itu ya seperti kita tahu charger. Kita mulai dari charger itu sendiri. Charger itu bisa diartikan sebagai cas atau ya pengisi daya. Nah, kebutuhan yang paling dicari ya selain wifi. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita terkurung di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa menikmati waktu tanpa handphone atau alat elektronik. Maka dari itu charger atau cas atau pengisi daya itu sangat dibutuhkan. Nah, sama seperti kita berkoneksi dengan Tuhan. Tuhan sebagai sumber dayanya dan kita sebagai ibaratnya alat elektroniknya, media ya. Jadi Tuhan itu menjadi sumber daya, kita diberikan daya untuk menjadi ambasador. Ya, menjadi solusi, menjadi pemberi anugerah bagi orang-orang lain. Nah, sekarang kita move on, kita masuk ke arti dari singkatan setiap huruf itu, mulai dari huruf C. Ya, dari charger terdiri dari 7 huruf CHARGER. Saya akan membahas 2 huruf pertama, yaitu CHH, Christ and honoring. Christ sesuai dengan pilar dari gereja kita, gereja Christ of Christ Community Church itu Jesus at the center. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala kegiatan dan segala apapun itu semua didasari oleh Yesus. Terus yang kedua, honoring. Honoring itu kita menghormati. Bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa bertumbuh, kalau kita tidak bisa belajar untuk menghormati sesama. Jikalau kita mau dihormati, otomatis kita harus menghormati orang terlebih dahulu. Jadi itu yang charger tanamkan. Jadi dengan saling menghormati, kita bisa belajar untuk merendah hati. Jadi kita bisa untuk mempelajari orang, sifatnya seperti ini, seperti itu. Dan ya, saya akan menjelaskan 2 huruf selanjutnya, huruf A dan huruf R. Attitude dan role model. Menurut saya 2 hal ini sangat berkaitan erat, karena dimana kita bisa bersikap baik, otomatis orang-orang mungkin akan memilih kita menjadi role model mereka, panutan mereka. Nah, bersikap baik di sini bukan berarti kita harus selalu menolong, harus selalu kalau istilah Makassarnya itu tabe-tabe di orang. Nah, maksudnya di sini ya seperti dijelaskan Mas Ica tadi, bersikap baik itu menurut saya ya, bagaimana cara kita saling menghormati, menghargai sesama kita. Dan ketika kita sudah memiliki sikap yang baik itu, otomatis kehidupan kita bisa saja menjadi role model, panutan bagi orang-orang di sekitar kita. Impartasikan sesuatu yang baik. Ya, betul sekali, itu maksud saya. Nah, ya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang huruf G dan huruf E. Nah, huruf G ini dia adalah singkatan dari generosity, atau dalam bahasa Indonesianya adalah murah hati. Murah hati dalam konteks ini yaitu bukan murah hati seperti kita memberi dalam hal materi, bukan. Ya, mungkin itu termasuk, tapi bukan itu intinya. Murah hati dalam konteks ini itu dia berbicara tentang bagaimana kita
menempatkan diri kita lebih rendah dari orang lain, bukan lebih rendah supaya kita diinjak, tetapi lebih rendah supaya kita dapat melihat apa yang orang itu alami, apa yang orang itu sedang rasakan, supaya kita dapat menolong dia untuk terus maju ke depan. Dan juga selanjutnya itu adalah huruf E. Huruf E itu yang adalah singkatan dari kata excellent atau sempurna. Nah, atau bisa juga diartikan lebih dari yang diminta. Contoh dari kata ini adalah kita diminta untuk berjalan sejauh 5 km. Nah, seperti olahraga gitu, di misalnya aplikasi kita punya target untuk berjalan sejauh 5 km. Tetapi kita mau melakukan lebih dari itu, dan kita akhirnya berjalan sejauh 7 km. Dan itu dicatat dalam aplikasi tersebut sebagai pencapaian terbaik Anda saat ini. Nah, maka dari itu kita juga harus bila diminta sesuatu, kita harus melakukan lebih dari itu. Kalau bisa kita melakukan sesuatu lebih baik dan juga lebih berkesan untuk kedepannya. Ya, excellent. Dan huruf terakhir Huruf terakhir itu R atau relevan. Relevan di sini yang dimaksud itu menjadi jembatan. Bagaimana kita menjadi jembatan bagi orang lain? Bagaimana kita yang memiliki berkat lebih membagikan kepada orang yang berkekurangan atau diberkati untuk memberkati. Oke, dengan penjelasan teman-teman dari 7 value tadi atau 7 nilai, tentunya ada seperti Mas Eko tadi bilang bahwa ada target-target yang akan dicapai atau target-target yang akan dikerjakan oleh teman-teman, sehingga dalam visi misi gereja, dalam 7 nilai dari Charger itu sendiri membawa dampak dan pengaruh kepada pelayanan yang akan ditempuh atau pelayanan yang akan dijalankan oleh Charger itu sendiri. Nah, dari itu kira-kira apa harapan teman-teman dari pengurus Charger dengan visi misi dan dari 7 nilai itu sendiri setelah ini dipromosikan, setelah ini disampaikan kepada teman-teman? Apa harapan kalian dengan semua yang sudah teman-teman jelaskan tadi? Ya, kalau menurut saya sih bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan kita bisa menjadi pengaruh, menjadi influencer. Jadi untuk kita bisa menjadi influencer, otomatis kita harus bisa melakukan dulu seperti yang kita sebutkan tadi. Kita harus melakukan dalam seperti yang tadi dibilang, menempatkan Yesus sebagai pusat, terus menghormati, menjaga sikap yang baik, menjadi role model. Kemudian kita harus bermurah hati dan kemudian melakukan lebih dari dipinta dan sebagainya. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita bisa menguasai itu. Kenapa saya bilang kita menguasai? Bagaimana kita bisa mempengaruhi ke orang? Bagaimana kita bisa menjangkau? Bagaimana kita bisa membawa anak muda yang bisa kita bilang tersesat di luar sana dan datang kepada Tuhan? Kalau kita tidak bisa menguasai yang ini, jadi pada umumnya gitu, ya harus kita kuasai lebih dulu. Dari dalam kita kuatkan, dari dalam kita bangun fondasi yang kuat, baru kita mengajak yang di luar. Ya, itu dari harapannya Mas Ica. Dari teman-teman yang lain mungkin ada? Ya, kalau untuk saya, harapan saya itu kami sebagai pengurus dan juga orang yang menganut 7 nilai tersebut yang menjalankan, kami berharap untuk orang-orang yang belum mengenal anugerah, khususnya anak muda, kami berharap untuk membawa mereka untuk mengenal anugerah. Sama seperti firman Tuhan yang berkata, jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, maka apakah yang kau dapat nanti? Apakah berkatmu? Nah, jadi untuk menjadi saluran berkat dan untuk mendapatkan berkat, kita juga harus mengasihi atau menjangkau orang yang belum mengenal dan juga belum mengetahui tentang anugerah. Seperti itu. Seperti itu. Ya, tentunya harapan itu kita harus barengi dengan tindakan-tindakan dan doa dan menyerahkan semua pelayanan ini kepada Tuhan. Nah, podcast ini sedang ditonton oleh
sekian banyak anak muda, mungkin anak-anak muda yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan perhatian dari pembina-pembina rohani. Nah, apa yang ingin teman-teman sampaikan sebagai himbauan atau sebagai ajakan kepada anak-anak muda yang mungkin sedang menonton podcast ini supaya bisa bergabung bersama Charger untuk mencapai anugerah Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Apa himbauan teman-teman semua? Mungkin dari saya, ya pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, jangan terlalu terbuai dengan fasilitas yang ada saat ini, fasilitas yang diberikan oleh dunia. Ya contohnya seperti teknologi, telepon genggam, dimana ketika kita bangun tidur, HP yang duluan dilihat, cek sosial media. Dan saran saya, marilah kita sama-sama kembali memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bangun, kita mulai berdoa, memanjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan marilah kita mulai membaca firman. Segala sesuatu harus dimulai dengan firman dan doa. Iya, Gitu ya. betul sekali. Oke, yang paling ganteng mungkin Mas Ica. Ya, saya kira saya. Dua-duanya ganteng. Dan mungkin kalau saya tambahan dari saya tambahkan dari Mona, memang kita tidak bisa menolak teknologi. Kita sekarang berada di zaman milenial. Tapi kita seperti yang katakan Mona, jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita. Tapi bagaimana kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Jadi mungkin yang memang ada anak muda yang memang tidak bisa lepas dari HP, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Mungkin bangun, doa sebentar, cek HP, tulis firman di media sosial disebarkan, menjadi berkat melalui media sosial. Tidak sepenuhnya harus mungkin di atas mimbar bilang engkau akan diberkati dan sebagainya. Tidak perlu. Kita mulai dari hal yang paling kecil, melakukan di media sosial kita, memberitakan firman di media sosial, dibagikan, menjadi berkat bagi orang banyak. Memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan Injil kebenaran firman. Betul sekali. Sangat baik. Oke, kalau dari saya seperti yang Kak Denny bilang tadi, untuk anak-anak muda yang sedang memerlukan pertolongan atau perhatian, saya cuma ingin bilang kalau kamu tidak sendiri. Ada Tuhan di sampingmu, ada Tuhan yang bersedia menolongmu, kamu hanya harus meminta. Dan mungkin Tuhan menempatkan kita di podcast kali ini sebagai perantara pertolongan Tuhan buat kalian. Jadi cuma ingin memberitahu bahwa kalian tidak sendiri, kalian tidak perlu berjuang sendiri, dan kalian tidak perlu merasa sendirian. Itu saja dari saya. Bagi teman-teman yang membutuhkan pertolongan, ingin dibina, silakan datang di Charger. Kira-kira itu pesan dari Pak Ketua. Dari adik kita yang paling cantik, apa pesannya kira-kira? Ya, kalau pesan saya untuk teman-teman, tetaplah mengandalkan Tuhan apapun pergumulan yang teman-teman hadapi saat ini. Ya, itu dari teman-teman himbauan untuk anak-anak muda yang ada di sekitar kita dan mungkin yang sedang menonton podcast ini. Dan saya berharap bahwa apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah teman-teman jelaskan semua boleh menjadi bahan pertimbangan kepada anak-anak muda yang ada, supaya setiap orang yang menonton, orang yang mendengarkan perbincangan kita ini boleh terbangun dengan visi misi gereja yang ada, dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Charger, supaya bersama-sama kita dalam komunitas ini bisa mengenal Injil anugerah yang sesungguhnya, dan tentunya semua berpusat kepada Yesus, sesuai dengan pilar yang ada di Gereja Karis bahwa Jesus at the center. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast yang akan datang. Tuhan memberkati. Yeay!